Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, adik-adik yang saya cintai, jamaah subuh Masjid Al-Azhar Surya Wijayan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kesehatan dan kebahagiaan kita, dan Allah lestarikan keselamatan iman Islam hidup kita sejak di dunia ini sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini taklim kita meneruskan tema yang lalu, masih tentang peran di dalam keluarga, yang secara spesial tadi oleh panitia sudah diumumkan, tema kita adalah berbagi peran. Biasanya kita kan berbagi, ada berbagi cerita, ada berbagi pengalaman, ada berbagi harta, ada berbagi segala macam kebaikan. Pagi hari ini khusus kita berbicara tentang berbagi peran. Berbagi peran di dalam keluarga. Kenapa peran harus dibagi? Pertanyaannya, kenapa peran harus dibagi? Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal terkait tentang peran. Di antaranya yang menjadi pokok dari peran itu adalah pertama, bagian. Kemudian yang kedua adalah posisi. Yang ketiga tanggung jawab. Nih. Jadi dalam keluarga kita punya posisi masing-masing. Ada yang posisi sebagai suami, posisi sebagai istri, posisi sebagai anak, posisi sebagai orang tua, dalam arti orang tuanya bapak dan atau ibu. Posisinya bisa sebagai mertua, bisa sebagai kakek atau nenek dari cucu-cucunya. Itu posisi. Jadi yang pertama, peran itu pada posisi kita sadar pada posisi. Jangan sampai ada orang yang tidak sadar posisinya di rumah. Sudah tahu dia itu laki-laki, ya tak? Ayah dari anak-anaknya, suami dari istrinya, anak dari orang tuanya atau menantu dari mertuanya, tapi dia nggak sadar tentang posisi ini. Maka harus kita jelas posisi kita dulu. Ibarat kalau kita mau berbagi makanan, kita harus jelas makanan yang mana yang kita punya. Nah, posisi yang mana yang kita punya di rumah tangga kita itu. Yang kedua, kalau sudah posisi, adalah bagian. Kalau posisinya ya, sebagai suami, bagian kita apa nih sebagai suami itu? Pada prinsipnya bagian suami adalah
Kalau dalam Al-Qur'an itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu prinsip pokoknya gitu. Bahwa suami itu adalah pemimpin bagi istri gitu kan. Kalau suami itu pemimpin bagi istri, maka bagiannya, maaf, kalau posisinya sebagai suami, ya, maka bagiannya adalah memimpin istrinya. Nah, memimpin itu tidak ada persyaratan pendidikannya harus lebih tinggi dari istrinya. Kalau misalnya dilalah, gitu. Dilalah ketika menikah seorang perempuan pendidikannya misalnya ya sarjana, yang laki-laki SMA, kan nggak ada yang bisa dipersalahkan sedikit pun, nggak ada kok. Laki-laki SMA nggak boleh menikah dengan perempuan sarjana. Nah, sudah jadi suami istri kan? Kemudian sudah pendidikannya lebih tinggi istrinya. Kemudian dari sisi strata sosial juga lebih tinggi istrinya. Misalnya kalau sama-sama bekerja, penghasilannya lebih besar istrinya. Nah, sekarang dalam hal peran ini, memimpin istri itu tetap pada suami. Jadi suami mempunyai sadar posisi, sadar fungsi atau bagiannya, istri juga begitu. Bagaimanapun itu adalah suami saya. Maka dialah yang berhak sekaligus berkewajiban memimpin saya, kata istrinya. Sebaliknya suami pun begitu. Mampu tidak mampu, itu adalah istriku, aku harus memimpin. Ini sudah bagian, kemudian posisi, fungsi dan posisi. Posisi dan bagian, posisi dan fungsi. Yang ketiga ini yang paling penting, tanggung jawab. Ada orang itu ngerti posisinya, ngerti bagian atau fungsinya, tapi tidak bertanggung jawab di dalam melaksanakannya. Saya kan sudah memimpin istri saya, terserah suka-suka saya. Nah, peran itu yang paling penting adalah pada bagian ketiga ini. Semuanya penting, tapi yang paling penting adalah bagian yang ketiga, yakni tanggung jawab. Nah, pada bagian inilah kita akan memulai pembicaraan kita tentang berbagi peran dalam keluarga. Tapi sebelumnya akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Di hadapan hadirin sekalian sudah ada minumnya, sudah ada snacknya, silakan dinikmati. Oke. Ya baik, saya meneruskan. Ibu bapak hadirin semua silahkan melanjutkan. Insya Allah masuk dua-duanya. Pengajiannya masuk, ya, konsumsinya juga dinikmati. Kita masuk pada berbagi peran. Berbagi peran. Prinsipnya begini. Setiap kita sudah punya peran masing-masing yang harus secara rutin dan tetap, ya, secara rutin dan tetap. Artinya secara istiqomah itu untuk kita tunaikan posisi kita, bagian atau fungsi kita, tanggung jawab kita, misalnya sebagai suami, sebagai istri, gitu. Tapi kondisi kita ini nggak selamanya stabil. Terkadang sehat, terkadang sehat banget, terkadang perkasa itu. Tapi mungkin ada kalanya kita sakit, ada kalanya kita lemah, bahkan ada kalanya tidak berdaya. Atau setidaknya
kondisi tertentu yang membuat kita ini tidak mampu untuk menjalankan peran kita masing-masing di dalam keluarga. Nah, kalau dalam bahasa Jawa, berbagi peran itu hindari yang namanya kongkiren. Bahasa Jawanya kongkiren. Kongkiren itu apa? Yang satu iri kepada yang lain. Kongkiren itu dari bahasa meri, saling iri, ya, saling meri. Meri itu iri. Kongkiren itu artinya saling iri satu sama lain. Enak kamu sebagai suami pada saat misalnya istri nyuguhkan teh untuk suaminya. Kan nyuguhkan teh yang bagus itu sudah ada gelasnya, sudah ada tutupnya, ya toh? Masih ada yang kurang. Senyum yang asalnya dari hati. Masukkan sambil sembrut, enak kamu dong suami, nih minum. Nah, gitu kan? Ini berarti perannya belum ditunaikan secara baik, masih iri dengan suaminya. Nah, ketika kita menjalankan peran di dalam rumah tangga kita masing-masing, rumah tangga itu kan kebiasaannya beda-beda ya. Ada orang yang kebiasaannya setiap pagi rutin itu istri menyuguhkan minum, tergantung kebiasaan suami. Apakah kopi, apakah teh, ataukah susu. Tapi ada rumah tangga yang memang tidak biasa seperti itu. Suami kalau minum misalnya itu bahasa Jawanya ngarani. Jadi mungkin pagi ini dia tidak minta minum, ya istrinya tidak perlu memberikan minum. Misalnya suaminya pagi ini mengharuskan, ya, wah ini saya mau mengerjakan ini, tolong buatkan ini baru dibuatkan. Dan bagi mereka harmonis saja seperti itu, tidak masalah. Tidak harus sama dengan rumah tangga yang lain. Nggak bisa begini. Wah, kalau rumah tangganya fulanah itu mas, tiap pagi fulanah itu membuatkan minum untuk suaminya. Entah suaminya sibuk, entah enggak, rutin. Beda kan rumah tangganya fulanah dengan fulani, ya, dengan fulanawati. Beda. Nah, sekarang masuk ke rumah tangga masing-masing. Dalam rumah tangga masing-masing, peran ini dijalankan secara baik, yang paling penting secara ikhlas. Ibarat menyuguhkan minum tadi, minumnya sudah lengkap, ya, hangat, ada tutupnya, dan seterusnya. Saat menghidangkan ada senyum dari hati. Senyum dari hati itu kelihatan Pak ketika kita pakai masker. Maaf, begini ya. Tuh. Orang pakai masker itu senyumnya kelihatan. Dari mananya Pak? Bukan dari bibirnya. Dari mana Pak? Dari matanya. Makanya teman-teman kita, ya, yang pakai cadar, itu kalau senyum tetap kelihatan. Nggak mungkin orang tersenyum itu tidak terlihat kalau senyumnya dari hati. Saat kita pakai masker gini Pak, bibir saya kelihatan enggak Pak kalau nggak pakai masker? Kelihatan ya, kelihatan. Tapi ketika saya sudah pakai masker, kelihatan enggak bibirnya? Tapi saya sedang tersenyum masuk merengut Pak. Kalau merengut kan kelihatan, itu kan gitu. Nah, senyum itu yang paling penting adalah senyum dari hati. Senyum dari hati. Nah, Bapak sekalian saya hormati, meskipun di dalam agama, ya, sudah ada semacam standar begitu peran kita di dalam rumah tangga. Sekali lagi, ada kalanya kita ini tidak selamanya sehat, tidak selamanya kuat, tidak selamanya perkasa. Terkadang kita sakit, mungkin juga lemah, bahkan tidak berdaya.
ataupun karena sebab tertentu sibuk dan sebagainya, sehingga peran yang biasanya kita lakukan sebagai suami tidak bisa tertunaikan. Salahkah itu kalau berbagi peran kepada istri? Sebaliknya juga, istri salahkah berbagi peran kepada suami? Sekarang kita lihat dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah ra'in. Umumnya ra'in itu diterjemahkan dengan pemimpin. Tapi coba kita lihat kalimatnya. Ra'in itu makna asalnya itu adalah penggembala, wong angon, ra'a. Ini saya punya gembalaan bebek, yang gembala bebek dengan gembala kambing ternyata beda, Pak. Kalau gembala bebek itu, kalau dia kita suruh belok ke kiri, ya toh, aba-aba kita justru ke kanan. Kalau kita ingin dia ke kanan, aba-aba kita justru kiri. Tapi kalau kambing beda. Kalau kita ingin dia ke kanan, ya aba-abanya kanan. Maka kita menggembalakan sesuatu itu caranya berbeda tergantung sesuatu tadi. Nah, sekarang kita ini menurut hadis ini, kullukum ra'in. Setiap kalian itu adalah pemimpin, penggembala. Terus apa yang kita gembalakan? Yang kita gembalakan itu adalah hewan yang kita punya. Dalam tanda petik, yakni hawa nafsu kita, Pak. Hawa nafsu kita ini yang harus kita gembalakan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian yang menggembala ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang apa? An ra'iyati, tentang penggembalaannya. Kalau ada orang berbuat maksiat, itu praktis pertanda dia gagal menggembalakan hawa nafsunya. Kalau ada orang munafik, itu praktis dia gagal menggembalakan hawa nafsunya. Tapi kalau ada orang pagi-pagi hujan seperti ini, dinginnya seperti ini, enaknya kita itu selimutnya tebel gitu kan, sudah tebel, ngeringkel seperti udang. Ya tak? Itu kan lebih enak. Tapi dia kesini sudah hujan, dingin, dia pilih kesini. Apa yang sedang dia gembalakan, Pak? Hawa nafsunya. Hawa nafsu yang untuk menolak ketaatan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu pasti memprovokasi kepada yang buruk. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang yang hawa nafsunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanda dia mampu menggembalakan hawa nafsunya sehingga senantiasa ada pada koridor rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya ketika setiap saat, setiap waktu, setiap hari, sepanjang hidup ini kita dominan mampu menggembalakan hawa nafsu kita, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian akan ditanya pertanggungjawaban atas penggembalaannya itu, maka pertanggungjawabannya insya Allah pertanggungjawaban yang baik.
Ibu bapak, kemudian dalam hadis ini dikatakan wal amir ra'in. Seorang amir itu adalah ra'in, adalah penggembala, pemimpin. Dalam hadis ini dikatakan wal imam ra'in. Seorang imam, ya, ini lafadznya lafadz Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda, tapi maksudnya sama. Yang satu menggunakan amir, ya. Amir itu apa? Ya pemuka, ya, pemuka. Bisa itu RT, RW, bisa lurah, bisa camat. Kalau kita bukan camat, ya. Apa, Pak? Camat sekarang namanya apa, Pak? Mantri. Mantri. Kalau di kabupaten, kalau di kota namanya mantri, kalau di kabupaten namanya penewu. Penewu, ya toh. Di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, mana lagi Pak yang belum, Pak? Sleman, ya, itu untuk camat sebutannya, nomenklaturnya adalah apa? Penewu. Kecamatan namanya Kapanewon. Kalau di sini kita kecamatan jadi Kemantren, ya. Nah, para penewu itu juga amir. Di atasnya ada wali kota. Kalau kabupaten, ya, bupati. Di atasnya gubernur, di atasnya presiden. Semua itu adalah amir. Semua itu adalah imam. Disebutkan dalam hadis itu wa mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, sekarang kita masuk ke rumah tangga. Warrajulun ra'in fi ahlihi. Dan seorang lelaki itu adalah pemimpin, penggembala, ya, di dalam urusan rumah tangganya, urusan keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Kondisi rutin seperti apa, kondisi yang dalam tanda petik darurat seperti apa. Kalau secara rutin dia sebagai suami bisa mendidik keluarganya, melindungi keluarganya, memberi nafkah keluarganya. Ingat, fungsi suami itu bukan mencari nafkah, tapi memberi nafkah. Loh, Pak, kalau memberi nafkah otomatis mencari, iya. Tapi kalau mencari belum tentu memberi, Pak. Pernah tahu ada laki-laki yang nggak bertanggung jawab? Dia punya penghasilan 3 juta, yang sampai ke istrinya cuma 100.000, yang 2.900.000 entah sampai kemana. Jadi tekanannya pada memberi. Kalau mencari semua orang bisa, insya Allah. Tapi kalau memberi ini penuh kearifan, penuh keadilan gitu. Dia terbuka pada istrinya. Alhamdulillah, ya, sore ini saya bisa bawa 3 juta. Yang untuk harian nanti panjenengan bawanya 500 saja, ya. Loh, kok 500? Ya, yang 2,5 juta nanti kita buat ini gitu. Jangan kok istrinya setiap hari curiga. Suami saya itu di kantornya kedudukannya sebagai ini. Lawang anak buahnya aja penghasilan segini, pasti dia lebih banyak. Tapi yang dikasihkan ke saya kok cuma, dan seterusnya. Kecurigaan. Nah, Bapak sekalian, itu akan ditanya. Wal mar'ah, dan seorang istri, seorang perempuan itu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dia juga menjadi pemimpin, penggembala di dalam rumah, maksudnya di rumah tangga, di dalam rumah tangga suaminya.
wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Kita garis bawahi, kita lingkari itu fi baiti zaujiha. Artinya apa? Setiap istri itu sudah punya lingkup tanggung jawab sendiri-sendiri. Jangan sampai ada istri yang kehabisan waktu sehingga tidak sempat mengurus rumah tangganya sendiri karena sibuk ngurusi rumah tangga orang lain. Pagi-pagi sudah ngomong, "Pak, apa? Itu rumah tangganya si Anu itu. Tiap sore bertengkar, tiap siang marah-marah gitu ya." Pagi-pagi sudah ngurusi rumah tangga orang lain. Kira-kira waktunya hilang enggak itu? Waktunya hilang. Mestinya 1 jam bisa untuk ngurusi rumah tangganya sendiri, ini untuk ngurus rumah tangga orang lain ya. Kalau bahasa Jawanya sing raono tanjane, yang tidak ada sedikit pun manfaatnya. Ibu Bapak, saya lihat ini sudah hampir jam 5 ya. Insya Allah untuk kelanjutan hadisnya kita teruskan yang akan datang. Tapi begini, prinsipnya di sini ada peran suami, peran istri yang kita sebut ya. Nanti belakangan ada peran pihak-pihak yang lain dalam rumah. Peran ini memang sudah diatur sedemikian rupa. Semacam ada stratanya suami istri ini. Tapi dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita ini hidup kita dalam beragama ya, dalam bermuamalah, termasuk dalam bermuasyarah ya, bermuasyarah antara suami dan istri dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Ini ada salah satu asasnya, namanya adalah muawanah, saling tolong menolong, saling tolong menolong. Jadi jangan sampai dibatasi seperti ada sekat khusus, ini suami, ini istri, ini anak. Anak nggak boleh mengingatkan orang tua. Nah, misalnya gitu, jangan. Ya. Istri nggak boleh keluar rumah sama sekali, kecuali ada izin suaminya. Ya memang tata aturan baku itu ada, ya kan? Tetapi dalam kehidupan yang real yang ada, memang semuanya harus ditata sedemikian rupa. Dalam setiap rumah tangga mempunyai kesepakatan masing-masing, yang kesepakatan ini jangan sampai keluar dari garis atau jangan keluar dari bingkai yang namanya aturan syariat. Insya Allah tentang berbagi peran ini akan kita teruskan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dihalalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.